Shalom, Jemaat GPPS Sawahan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan memulaikan ibadah kita kategorial ministry. Mari kita sama-sama untuk menaikkan pujian hati yang menyembah. Kasih
kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Kita belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Judul firman Tuhan malam ini yaitu perlindungan Tuhan dalam kesesakan. Sekali lagi, perlindungan Tuhan dalam kesesakan. Kita baca di dalam kitab Keluaran pasal yang kedua, ayat yang ke-23 sampai yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir, tapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Sudah dikasih Tuhan, bangsa Israel tinggal di Mesir karena kelaparan. Mereka mengungsi ketika zamannya Yusuf menjadi penguasa nomor 2 di Mesir, gitu ya. Selama 30 tahun mereka hidup enak, mereka hidup nikmat, ya. Ketika Yusuf masih hidup, ketika Yusuf masih menguasai Mesir, menjadi orang kedua setelah Raja Fir'aun, ya. Lantas kemungkinan mereka mulai melupakan Allah, mereka mulai melupakan Tuhan. Kemudian setelah berganti Raja Mesir, raja yang tidak mengenal Yusuf, bangsa Mesir mulai melupakan tentang jasa Yusuf. Mereka mulai menindas, mereka mulai memperbudak bangsa Israel. Dan kita tahu dalam pembacaan kita tadi, bangsa Israel ditindas, ya, mereka berseru minta tolong pada Tuhan. Saudara, selama 400 tahun bangsa Israel ditindas oleh bangsa Mesir, mengalami perbudakan oleh bangsa Mesir, sehingga mereka berseru-seru, mereka mengerang minta tolong pada Allah, dan Allah mendengar, ya, doa-doa mereka. Allah mendengar seruan mereka, dan akhirnya Allah mengutus Musa dan Harun untuk membebaskan bangsa Israel. Sudah dikasih Tuhan, kita tahu akhirnya Allah harus memberikan 10 tulah bagi Fir'aun, bagi bangsa Mesir, ya, supaya apa? Supaya Fir'aun mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir, supaya bisa beribadah kepada Allah, ya. Sudah dikasih Tuhan, perlindungan Tuhan di dalam kesesakan. Jadi ketika bangsa Israel mengalami kesesakan, perbudakan, mereka berseru dan Tuhan menolong. Saya ingat sebuah permainan, ya. Ada permainan di mana ketika sekitar 10 atau 20 orang berkumpul, gitu ya. Mereka berkumpul, kemudian mereka saling berpegangan tangan, tangannya menyilang, tangannya harus pegang orang yang tidak di sebelah mereka. Itu syaratnya. Jadi seperti apa? Seperti benang ruwet. Lantas mereka disuruh untuk mengurai, ya, tanpa melepaskan pegangan tangan tersebut. Apa yang terjadi? Ya, dalam permainan itu terkadang bisa. Jadi seperti benang ruwet, tangan-tangan mereka, para peserta dalam permainan itu, ketika seperti benang ruwet, akhirnya terurai menjadi sebuah lingkaran tunggal, ya, yang tidak seperti benang ruwet lagi. Tetapi terkadang memang masih ada satu yang masih tidak bisa terurai. Nah, dari permainan di situ intinya apa? Intinya ketika kita mengalami persoalan yang mungkin sepertinya berat, tetapi ketika diurai, berusaha terus diurai, akhirnya bisa juga, ya, terurai. Tapi kalau tidak bisa terurai, ya, maka itu memang sikon yang harus dijalani, sikon yang harus dihadapi.
Dan kalau kita aplikasikan mungkin itu urusannya Tuhan, gitu ya. Itu bagiannya Tuhan. Bagian kita sudah berusaha, itu yang bagian yang berat, itu bagiannya Tuhan yang menolong. Nah, dalam peristiwa ini, dalam peristiwa bangsa Israel ini, mereka mengalami masalah yang begitu berat, yaitu perbudakan. Bangsa Israel diperbudak oleh Mesir, oleh bangsa Mesir, dan mereka akhirnya berseru-seru pada Tuhan. Ya, mereka berseru-seru pada Tuhan dan akhirnya Tuhan menolong. Jadi intinya, bangsa Israel mengalami penindasan, perbudakan di Mesir. Bangsa Israel kemudian berseru-seru minta tolong pada Tuhan, dan akhirnya Tuhan memperhatikan mereka. Dengan apa? Dengan mengutus Musa untuk menolong mereka. Saudara, akhirnya Allah memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir, pada Fir'aun dan bangsa Mesir. Saudara, tulah pertama sungai Nil, airnya menjadi darah. Tulah kedua katak, ya, seluruh tanah Mesir itu diliputi oleh katak. Tulah ketiga nyamuk. Tulah keempat lalat pikat. Tulah kelima penyakit sampar pada ternak. Tulah keenam bara. Tulah ketujuh hujan es. Tulah kedelapan belalang. Tulah kesembilan gelap gulita. Dan puncaknya tulah ke-10 adalah kematian anak sulung. Saudara, 9 tulah itu terjadi setelah Musa dan Harun melaksanakan perintah Tuhan, mengulurkan tongkat Musa, ya. Jadi saudara, bukan berarti tongkat Musa itu tongkat yang ajaib, bukan. Tetapi itu hanya alat saja. Jelas Allah lah yang berkuasa, Allah lah yang bekerja di balik seluruh tulah itu, dia. Dan tulah yang ke-10 itu puncaknya, dia. Saudara, tulah-tulah yang ada, ya, beberapa tulah yang ada itu berkaitan dengan kebanggaan bangsa Mesir. Sungai Nil itu adalah sungai yang utama bagi bangsa Mesir. Sungai yang sangat penting, itu tumpuan hidup bangsa Mesir. Fir'aun aja setiap hari datang ke sungai Nil untuk melakukan aktivitas sehari-harinya, gitu ya, keperluannya sehari-hari, gitu ya. Kemudian untuk pertanian, bangsa Mesir juga mengandalkan sungai Nil. Dan sungai Nil itu dilumpuhkan tanah tulah. Lalat pikat, saudara, bangsa Mesir percaya adanya dewa lalat pikat, dia. Dan mereka menyembah dewa lalat pikat supaya apa? Supaya pertanian mereka tidak terganggu. Dan akhirnya itu pun juga dipatahkan, konsep itu dipatahkan dengan adanya tulah itu. Dewa tertinggi bangsa Mesir adalah dewa Ra, ya, Amon-Ra, itu adalah dewa matahari. Dan itu dipatahkan juga dengan tulah gelap gulita, ya. Jadi saudara, 10 tulah terkena atau dialami oleh bangsa Mesir, tetapi bangsa Israel yang tinggal di tanah Goshen diluputkan oleh Tuhan. Dan yang menarik, tanah Goshen itu tinggal atau terletak di tengah-tengah negara Mesir, tetapi luput dari 10 tulah tadi. Jadi ini menunjukkan kuasa Tuhan itu nyata bagi umatnya, pelindungan Tuhan itu nyata bagi umatnya. Bangsa Israel ditindas oleh bangsa Mesir, bangsa Israel berseru-seru dan Tuhan menolong. Walaupun Tuhan memberikan tulah atas bangsa Mesir, walaupun bangsa Israel tinggal di bangsa Mesir, tinggal di daerah Mesir, tapi mereka diluputkan dari tulah-tulah tadi, ya. Mengapa sampai harus ada 10 tulah? Ya, mengapa sampai harus 10 tulah? Saudara, karena memang Fir'aun itu adalah orang yang keras hati. Kalau kita lihat Keluaran 9 ayat yang ke-8. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburannya serangku penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Fir'aun. Di depan mata Fir'aun. Jadi Fir'aun tahu bahwa tulah-tulah itu karena perbuatan Musa atas perintah Allah, tetapi Fir'aun tetap mengeraskan hatinya. Sampai tulah ke-9, ya, bahkan sampai tulah ke-10 pun juga Fir'aun akhirnya. Tulah ke-9 selesai, akhirnya tulah ke-10 diberikan, sempat mereka diizinkan keluar, tapi ketika Fir'aun keras hati lagi, dikejar juga bangsa Israel, ya. Jadi saudara, Fir'aun memang pada dasarnya keras hatinya. Selain itu juga Fir'aun juga mengandalkan akal yang penuh. Jadi Fir'aun punya bawahan-bawahan, para petenu-petenu yang juga mampu membuat beberapa tulah yang dilakukan oleh Musa, seperti yang dilakukan oleh Musa, walaupun tidak sehebat seperti yang dilakukan Musa, ya, karena Musa
Itu karena perintah Allah gitu ya. Selain itu, karena memang Allah tahu ya Fir'aun itu orang yang keras hatinya. Di dalam Keluaran pasal yang keempat ayat yang ke-21, firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan dalam tanganmu kau perbuat di depan Fir'aun, tapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Bahkan sampai tulah yang ke-10. Keluaran 14 ayat yang keempat. Aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Jadi pada dasarnya Fir'aun itu keras kepala. Ya, mujizat atau tulah itu terjadi karena Musa itu terjadi di depan mata Fir'aun, tapi Fir'aun tetap keras kepala. Dan Tuhan juga mengeraskan hati Fir'aun. Supaya apa? Supaya Fir'aun dan bangsa Mesir tahu bahwa Tuhanlah Allah. Bahwa ada Allah bangsa Israel, ada Allahnya bangsa Israel yang menolong mereka. Dan yang terakhir, mengapa sampai 10 tulah? Ya, supaya bangsa Israel sendiri itu percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan. Keluaran 14 ayat yang ke-31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Ya, jadi luar biasa Tuhan membuat bangsa Mesir tahu ada Allah yang menyertai bangsa Israel, dan segala pekerjaan yang dilakukan oleh Allah 10 tulah itu juga supaya apa? Supaya bangsa Israel percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah dia. Saudara, perlindungan Tuhan dalam kesesakan. Jadi intinya kita harus percaya terhadap perlindungan Tuhan. Saat mengalami kesesakan, sekalipun kita percaya perlindungan Tuhan. Saudara, saya teringat suatu kali dulu ada berita bagaimana gereja di Batam dibom ketika perayaan Natal gitu ya. Gerejanya rusak, pintu gereja itu sampai rusak parah, tetapi tidak ada korban jiwa ya. Jadi intinya perlindungan Tuhan itu sempurna. Nah, lantas bagaimana kalau ada pertanyaan, loh bagaimana dengan bom yang di Surabaya, beberapa gereja di Surabaya? Saudara, tetap perlindungan Tuhan terbukti. Saya teringat bagaimana info yang ada gitu ya. Andai kata ibadah di GBPS Awan pada saat itu tidak molor ya, pembicaranya tidak molor selesainya gitu ya, maka bom itu akan meledak ketika jemaat keluar dari gereja, dan itu bisa dibayangkan pasti banyak korban jiwa. Jadi ini menunjukkan bahwa perlindungan Tuhan tetap ada. Lantas bagaimana dengan korban yang meninggal? Apakah jiwanya juga selamat? Saudara, keselamatan jiwa seseorang tidak ditentukan oleh cara orang itu mati, tidak ditentukan oleh cara orang itu meninggal dunia, tetapi ditentukan bagaimana orang itu beriman, percaya pada Tuhan apa tidak ketika dia masih hidup. Jadi nggak masalah cara mati kita seperti apa, cara meninggal kita seperti apa, nggak masalah. Yang penting kita sudah percaya Tuhan, maka Tuhan pasti akan menjamin keselamatan jiwa kita. Yang pasti penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu perlindungan yang manjur, perlindungan yang ampuh. Saudara, ada kisah juga, ada cerita juga ketika di Lebanon ya, peristiwa yang terjadi bom di dekat pelabuhan ya. Bagaimana pada saat itu ada gereja di Lebanon, pendetanya mendengar suara Tuhan supaya menghentikan ibadah dan menyuruh jemaatnya pulang. Dan beberapa saat kemudian terjadi ledakan besar. Jadi saudara, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, itu perlindungan yang ampuh. Kalau kita ingat 10 tulah, bahkan ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, saya bacakan ya, Keluaran 11 ayat yang ke-7. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Jadi luar biasa, perlindungan Tuhan itu luar biasa.
Jadi saudara yang kasih Tuhan, melalui firman Tuhan malam ini kita diingatkan, mari kita berharap terus atas pelindungan Tuhan, atas penyertaan Tuhan. Kita jangan pernah menyerah dengan keadaan, jangan pernah menyerah dengan keadaan, tapi berserulah ketika kita mengalami kesesakan, berserulah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, tetap andalkan Tuhan, dan Tuhan akan mengulurkan tangannya menolong kita. Saudara, mengapa bangsa Israel perlu keluar dari Mesir? Karena Mesir itu adalah bangsa yang menyembah berhala. Mesir adalah bangsa yang menyembah berhala, dan Israel harus keluar dari bangsa Mesir supaya mereka menyembah Allah. Bahkan ketika mereka sudah keluar dari Mesir aja, mereka masih terpengaruh dengan penyembahan dewa lembu emas gitu ya, yang mereka buat sendiri gitu ya. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa hidup di Mesir. Jadi mereka harus memisahkan dirinya dari bangsa Mesir. Saudara, sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita pun juga seperti itu. Kita harus memisahkan diri dari dunia, supaya kita tidak hidup seperti dunia. Kita hidup sebagai umat Allah, ya, umat yang dikhususkan Allah. Jadi saudara yang kasih Tuhan, perlindungan Tuhan di dalam kesesakan apapun saat ini yang kita alami, situasi pandemi saat ini, kita tetap percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, ya, dalam kesesakan bagi kita itu nyata. Ya, itu nyata, sangat nyata. Kita percaya pada Tuhan karena Tuhan itulah Allah yang sudah terbukti. Ya, bangsa Israel dilindungi Tuhan, dibebaskan dari Mesir. Bahkan kita ingat sejarah membuktikan ketika mereka baru menjadi bangsa yang merdeka tahun 48, ya, tahun 48 ya. Ketika mereka mau menjadi baru saja menjadi bangsa yang merdeka, mereka diserbu oleh 6 negara Arab. Dan kita tahu kisahnya, mereka menang, ya, padahal mereka bukan negara yang maju, mereka baru menjadi negara, tetapi mereka menang. Kenapa? Karena ada Allah, ada Tuhan yang menyertai mereka. Kata Tuhan di situ yang dalam Keluaran yang kita baca tadi itu huruf-hurufnya kapital semua. Itu adalah Allah yang sudah menampakkan diri kepada Musa, Allah Yehova, Allah Yahweh, ya, Allah Adonai, ya. Jadi Allah bangsa Israel itu juga Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, juga Allah kita yang saat ini kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah itu yang menyertai kita, Allah itu yang melindungi kita saat-saat seperti ini juga, saat-saat pandemi seperti ini juga. Perlindungan Tuhan nyata, penyertaan Tuhan nyata. Mari andalkan Tuhan, tetap percaya pada Tuhan, ya. Jangan menyerah dengan keadaan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang hebat, ya. Mari kita menguatkan hati kita percaya kepada penyertaan Tuhan. Saudara, kalau kita ingat contohnya Daud, ya. Daud itu penulis Mazmur 121, ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datang pertolongan? Pertolonganku ialah dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Walaupun gunung-gunung itu adalah kubu, benteng alami bagi bangsa Israel, tapi bagi Daud yang menjadi pertolongan itu adalah tetap Allah yang menjadikan langit dan bumi. Gunung-gunung yang menciptakan Allah, maka lebih baik berlindung pada Allah langsung, gitu ya. Berlindung pada Allah langsung. Jadi saudara percaya, tetap percaya, kuatkan iman kita, ya. Kita percaya perlindungan Tuhan, bahkan di saat-saat kesesakan seperti saat ini, perlindungan Tuhan tetap nyata. Amin. Firman Tuhan biar menjadi berkat, jadi kekuatan buat kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat wejangan firman-Mu pada malam ini, mengingatkan pada kami agar kami tetap percaya pada Tuhan, mengandalkan perlindungan Tuhan. Biarlah hidup kami selalu berpaut pada Tuhan. Biarlah hidup kami seperti umat Tuhan, seperti anak-anak Tuhan yang hidup sebagai umat Tuhan yang takut akan Tuhan. Biar kami selalu percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam keadaan apapun juga, di dalam kesesakan sekalipun. Kami tetap percaya perlindungan Tuhan bagi kami nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus, memberikan firman-Mu bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.